Shalom, selamat pagi. Biarlah damai sukacita Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Hari ini renungan firman berjudul Pentingnya Kebangkitan Kristus bagi kita. Kita baca Kisah Rasul 2 ayat 22-28 yang berbunyi demikian. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. 27, sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapannya. Haleluya. Saudara, Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta dan khotbahnya itu karena urapan Roh Kudus mentobatkan 3.000 jiwa. Dia berkata, kami tidak mabuk, tetapi kami penuh dengan Roh Kudus seperti nubuatan Nabi Yoel. Dan kemudian dia melanjutkan, orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi siapa Tuhan yang dimaksudkan yang ketika kita berseru kepada dia akan membuat kita diselamatkan? Itu yang ditegaskan oleh Petrus. Yesus yang kamu salibkan adalah Tuhan dan Kristus. Apa buktinya Yesus adalah Tuhan? Karena dia mati tapi bangkit kembali. Nggak ada manusia yang setelah mati bangkit kembali. Kecuali dia adalah Kristus itu. Sekarang bahkan Kristus sudah ada di sorga. Dan dia akan membuat perhitungan kepada mereka yang tidak mau bertobat. Saudara-saudara, ayat 22-24 tadi dikatakan bahwa Yesus dari Nazaret telah ditentukan Allah. Dan melalui mujizat dan kuasa Allah, dia adalah Mesias. Namun dia diserahkan oleh orang Yahudi dan dibunuh oleh orang Roma. Jadi kematian Yesus itu adalah sebuah penentuan Allah. Bukan sesuatu yang mengagetkan, mengejutkan. Karena itu adalah rencana Allah untuk menebus manusia. Menebus artinya membeli dengan satu bayaran tertentu. Saudara-saudara, dan tujuannya adalah supaya dia bisa mengampuni dosa kita. Kalau saya baca di dalam Filipi pasal yang ke-2 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Manusia berdosa. Dosa upahnya adalah maut. Tuhan ingin menyelamatkan manusia. Bagaimana? Karena tidak ada manusia yang tidak bisa lepas dari dosa. Maka Allah harus menjadi manusia. Tapi dia harus hidup kudus, suci, sempurna, tidak bersalah. Dan dia harus mati menggantikan posisi manusia karena manusia telah berbuat dosa. Kalau Allah kan tidak bisa mati, maka kemudian ketika Yesus datang ke dunia, Alkitab bilang dalam keadaan sebagai manusia ia mati. Dia mengambil rupa manusia, menambahkan sifat kemanusiaan pada kealahan. Dan dengan demikian dia mati untuk menebus manusia. Karena dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19, penebusan itu tidak bisa dilakukan dengan emas dan perak. Tetapi harus dengan darah Yesus sendiri. Karena dikatakan demikian dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Kristus menebus kita dari perbudakan dosa, dari jalan menuju neraka, dengan cara mengorbankan dirinya, darahnya tercurah. Jadi sebagai manusia Yesus harus mati. Tapi kemudian dia harus bangkit. Dan yang bisa bangkit dari kematian
kan Allah, saudara. Maka Yesus adalah manusia sejati tapi sekaligus Allah sejati. Dia dibangkitkan dan menjadi Tuhan dan Kristus. Tuhan artinya raja di atas segala raja, penguasa tertinggi dalam hidup kita. Kristus atau Mesias di dalam bahasa Ibrani, Kristus itu bahasa Yunani, Mesias bahasa Ibrani. Artinya yang diurapi untuk menjadi raja yang akan memerintah secara kekal. Saudara, sehingga konklusi daripada khotbah Petrus yang mentobatkan 3.000 orang pada hari Pentakosta itu tertera di dalam Kisah Rasul 2 ayat 36 yang berbunyi demikian. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah saudara-saudara, orang Yahudi sampai hari ini gak percaya bahwa Yesus itu adalah Kristus, Mesias. Mereka masih menantikan Mesias dan mereka bilang bahwa salah satu ciri Mesias kalau dia datang dia akan membangunkan kembali bait Allah. Nah saudara, Alkitab bilang bahwa nanti kalau Antikris datang, dia akan membuat perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi dan orang Yahudi bisa membangun kembali bait Allah. Celakanya begini, orang Yahudi tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Dia menantikan yang bisa membangunkan bait Allah. Padahal Alkitab bilang yang bisa membangunkan bait Allah bukan Mesias sejati, tapi Mesias palsu, yaitu si Antikris. Karena Mesias sejati sudah datang sebetulnya, yaitu Yesus Kristus. Dan kematian kebangkitan Kristus ini sebetulnya sudah dinubuatkan oleh Daud di dalam perjanjian lama. Mazmur 16 dia bicara tentang kehidupan, kematian dan juga kebangkitan Yesus. Yang dikutip lagi oleh Petrus pada khotbahnya pada Kisah Rasul 2 ayat 25 sampai 28 tadi. Yang pertama tentang kehidupan. Pada ayat yang ke-25 dikatakan Tuhan bersamaku, aku tidak akan goyah, hati dan jiwa dan tubuhku dipenuhi dengan sukacita dan pengharapan. Berarti sepanjang kehidupannya Yesus itu sungguh-sungguh bersatu manunggal dengan Bapa sehingga seluruh keberadaannya sukacita, pengharapan ada dalam dirinya. Tapi yang kedua tentang kematiannya di ayat 27 dikatakan engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaannya. Karena waktu Yesus mati, tubuhnya tidak dibiarkan hancur. Tapi jiwa atau rohnya pergi ke Firdaus. Karena dia bilang kepada penjahat di sebelahnya, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Berarti itu sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Dan juga tentang kebangkitannya. Ayat 28, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Dia hidup, lalu mati, lalu hidup kembali. Bangkit lagi. Ini nubuatan di dalam perjanjian lama dan Daud tentu tidak bicara tentang dirinya. Tetapi bicara tentang seseorang yang akan datang. Yang disebut sebagai tuannya. Dan kita tahu Yesus adalah raja yang akan duduk di atas tahta Daud sampai selama-lamanya. Nah, satu poin yang saya mau tekankan untuk saudara. Bahwa kebangkitan Kristus itu sangat vital bagi kekristenan. Kubur Yesus kosong. Dia bangkit naik ke sorga. Semua pemuka agama yang lain, siapapun namanya, dimanapun tinggalnya, pernah mati dan tidak bangkit. Tapi Yesus mati, dikuburkan, bangkit, naik ke sorga dan akan datang kembali. Saudara, kebangkitan Kristus memberikan fondasi yang sangat kokoh dalam kekristenan. Kita tidak menyembah nabi yang mati. Kita tidak menyembah juru selamat yang tidak bisa mengalahkan maut. Kita menyembah Tuhan yang hidup, yang bisa bangkit dari antara orang mati. Makanya dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-14 firman Tuhan berkata demikian. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kalau Yesus mati tidak bangkit, percuma kita jadi orang Kristen. Kita menyembah Tuhan yang tidak bisa bangkit dari antara orang mati. Berarti dia bukan Tuhan kalau begitu. Tetapi 1 Korintus 15 ayat 20 kemudian melanjutkan. Tetapi yang benar ialah
bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Apa artinya Yesus adalah yang sulung yang bangkit dari antara orang yang meninggal? Pada waktu Lazarus bangkit, dia masih mengenakan tubuh yang kita juga miliki, darah dan daging. Dia bangkit, tapi beberapa waktu kemudian dia mati lagi. Tapi kalau Yesus bangkit tidak akan mati lagi, karena dia sudah mengenakan tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan. Tembus tembok, bisa pindah cepat, kadang menghilang, kadang datang. Bisa makan walaupun tidak perlu makan. Saudara-saudara, itulah tubuh yang kita akan miliki pada waktu Yesus datang untuk kali kedua di awan-awan. Dan kita akan diangkat menyongsong Kristus di awan-awan. Dan kita akan bersama-sama dengan Dia sampai selama-lamanya. Betapa luar biasanya. Kristus yang pertama, yang sulung, memberikan contoh bahwa kita orang percaya juga semua akan diubah. Tubuhnya bukan lagi darah dan daging, tapi orang percaya akan diberi tubuh kemuliaan. Karena itu saudara, bangkitlah di dalam rohmu, layani Tuhan, cintai Tuhan. Hidup ini sementara, satu kali kita akan mati, tetapi Tuhan menjanjikan setiap orang percaya seperti Kristus yang mati akan bangkit kembali dan akan naik ke sorga memerintah bersama dengan Tuhan. Siapa di antara saudara yang mau berkata, aku mau memiliki iman yang teguh karena aku tidak menyembah Allah yang mati, aku menyembah Tuhan yang hidup. Kalau Yesus itu benar-benar hidup, berarti Dia tidak hanya ada di sorga, tidak ada di Israel, tapi Dia ada di mana-mana. Termasuk di ruangan di mana saudara hari ini mengikuti doa pagi. Tuhan Yesus ada. Apa yang menjadi pergumulanmu? Berdoa sekarang kepada Tuhan yang ada di depan saudara, yang ada di sekitar saudara. Minta mujizat. Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya. Bapa, hamba berdoa, biarlah kami memiliki keteguhan iman karena yakin juru selamat yang kami sembah adalah juru selamat yang hidup, yang bangkit dari antara orang mati. Bapa, sembuhkanlah yang sakit, jamah bagi mereka yang punya persoalan masalah. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan menolong sehingga kami bisa mendapatkan kemenangan dari Engkau. Berkat atas kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.